Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anakku, silakan Bapak mengulang dulu masalah pelajaran yang kemarin tentang ekspansi. Bapak mengulang halaman 30 pelajaran bahasa Indonesianya. Ekspansi artinya ilmu tentang ilmiah, sama seperti jenis teks lainnya. Teks ekspansi ilmiah juga memiliki ciri yang membedakan dengan jenis teks lainnya dengan bahasa Indonesia. Teks ekspansi ilmiah tersusun atas beberapa bagian. Ingat. 1. Pernyataan umum. Ingat. Bagian ini biasanya terdapat di awal teks. Bagian umum itu di awal teks dan berfungsi sebagai prakrab atau pembuka. Pernyataan umum berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Jadi kita membaca teks itu, ekspansi itu adalah kita membahas hal pertama. Makanya kamu harus banyak membaca. Baru yang kedua deretan penjelasannya. Ya. Bagian deretan penjelasannya merupakan bagian isi di dalam berarti baru penjelasan bagian duanya. Isi dari teks ekspansi. Bagian ini berisi urutan, uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Misalnya contoh, siapa menemukan, misalnya menemukan listrik. Misalnya Thomas Edison. Thomas Edison menemukan sebuah tegangan listrik. Iya, atau menemukan benua Amerika, Galileo. Iya. Atau penemu apa? Mesin Watt. James Watt menemukan misalnya mesin Watt. Biasa umumnya, atau menemukan gempa bumi alat sebab itu untuk menemukan itu apa masalahnya. Penemu itu penjelasan. Jadi ingat, baca baik-baik. Sedangkan yang ketiga itu kesimpulan, isi seluruhnya, kesimpulannya apa. Jadi ingat, dalam kesimpulan ekspansi itu merupakan bagian penutup. Itu kesimpulan. Teks bagian kesimpulan biasanya berisi pendapat singkat, ya, padat, singkat, penulis mengenai topik atau informasi, ya, misalnya menemukan mesin, mobil, atau yang menemukan telepon. Menemukan itu, menjelaskan. Itu contoh, ya. Misalnya alat komunikasi. Nah, perkembangan alat komunikasi. Perkembangan teknologi hingga detik ini mempermudah kegiatan manusia dalam berbagai hal. Termasuk komunikasi. Sejak ditemukannya telepon, manusia dapat berbicara atau berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu
mengkhawatirkan batas. Jarak atau waktu kemudian itu dapat diperoleh berkat perjuangan Alexander Graham. Itu yang menemukan. Siapa yang menemukan? Maksudnya kan telepon, bel, penemu telepon itu. Nah, itu yang dibahaskan. Ya. Contoh di dalam ekspansi itu. Itu hati-hati. Paragraf 1 apa? Paragraf 2 apa? Paragraf 3, paragraf 4 dan paragraf kelima. Dalam isi bacaan itu untuk menemukan dalam saya. Ya. Nah, jadi kamu harus apa arti ekspansi. Hati-hati di sana. Misalnya contoh, komputer portable atau yang lebih dikenal dengan sebutan laptop merupakan komputer berukuran kecil dari ringan yang dapat dibawa sampai seperti komputer lainnya. Laptop juga memiliki layar, papan pembel, serta mikroprosesor untuk menjalankan programnya walaupun hampir sama dengan komputer pada umumnya. Nah, itu menemunya siapa? Ya. Nah, di situ kita harus paragraf pertama itu dibaca baik-baik. Laptop dinilaikan lebih praktis karena dapat dibawa dan lain dengan komputer. Dulu kita hanya menggunakan mesin ketik manual. Akhirnya semakin perkembangan zaman kita berubah lagi menggunakan apa? Komputer. Sekarang perkembangan zaman lagi menjadi laptop. Nah, itu kamu. Nah, ekspansi itu perubahan. Ya, dan siapa penemunya, apa isinya di paragraf pertama apa? Paragraf kedua apa? Paragraf ketiga apa? Di dalam penjelasan itu. Enak ya? Jadi kamu harus diteliti pada tanggal berapa menemukannya sebuah alat komunikasi, telepon, siapa penemunya. Nah, sekarang kan HP. Dulu telepon kita pakai tali ke sana kemari nggak bisa dibawa. Sekarang dengan perkembangan, sekarang sudah kita kemana-mana kita bisa membawa. Kalau dulu telepon karena dia pakai tali, kita tidak bisa berhubungan. Misalnya kita ada di mana, nggak tahu. Orang di rumah tangga saja yang tahu yang di rumah. Orang mau hubungi bisa nggak tahu. Nah dulu kan ada warung telepon yang disebut wartel, warung telepon. Nah sekarang sudah nggak ada lagi telepon umum. Nah dengan kecanggihan sekarang sudah menjadi HP. Nah, hampir semua di rumah ada bisa HP karena alat untuk berkomunikasi. Negara ini antara perhubungan semakin dekat. Misalnya kamu berhubungan dari Lobua ke Samarinda, dekat, bagaikan apa? Hanya berjarak 1 kilan rasanya. Dari Jawa ke sini tinggal berapa saja. Banjarmasin, Bapak mau hubungi keluarga Bapak, nah, rasa dekat. Nah itu contoh. Ya, penemu laptop atau komputer atau portable permulaan dari ide seorang bernama Alex Kay bersama rekannya yang bernama Palestine Adam Osborne berusaha mewujudkan ide pembuatan laptop. Alex Kay mereka bekerja sama hingga akhirnya dapat membuat laptop. Supaya bagaimana caranya? Ya, kalau dulu maaf ya nak ya, Bapak makan ketik gini. Kalau salah pakai stetik putih. Nah, sekarang zaman canggih datanglah komputer. Nah, kita pakai komputer. Setelah perkembangan zaman, supaya memudahkan pekerjaan ada di mana kita sampai kita bisa membawa seperti tas saja lagi.
Kan di rumah kamu banyak isi sudah anak-anak sekolah, mahasiswa, lihat ya. Nah, bermacam-macam mereknya. Alexander dia menemukan sebuah alat untuk memudahkan masyarakat mengerjakan sesuatu. Membuat laptop pertama di dunia yang diberi nama Osborne. Nah, itu yang pertama itu diingat. Osborne memiliki berat 10 kg dengan layar sebesar 5 inci. 5 inci ya. Pertama kali. Laptop ini juga dilengkapi dengan baterai kecil 12V. Nah, itu tombolnya keren dulu. Serta memberi kecil laptop pertama buatan Adam Osborne. Ini juga dilengkapi dengan program pengelola kata Worders. Nah, itu pertama kali. Nah, itu diingat ya, dicatat ya. Nanti kalau ada keluar ujian, itu diingat siapa penemunya pertama kali, ya. Cari di buku. Misalnya contoh tadi penemu alat komunikasi telepon siapa, itu dicatat ya, apa masalahnya, apa manfaatnya, apa gunanya ya. 2, penemu laptop siapa, itu dicatat tuh, diingat ya, itu diingat. Nah, kamu harus banyak membaca, banyak belajar nak ya. Jangan tergantung pada bapak. Kamu yang mau pintar, kamu yang belajar baik-baik. Ya, supaya kamu tidak bisa dibodohi orang lagi. Kalau malas, ya sudah bodohi orang terus. Untuk bekal kamu. Ya, bekal kamu nanti karena semakin hari, semakin bulan, ke tahun, dunia ini akan berubah, berkembang. Nah, dengan adanya globalisasi, itu nanti kamu yang akan datang yang sangat berat, generasi yang akan datang. Nah itu. Tapi jangan lupa juga kamu berdoa, belajar, mengaji, ya, bagi orang Islam. Jangan lupa. Jangan komputer saja, HP aja. Lupa mengaji. Karena mengaji itu, sembahyang itu gunanya untuk nanti kamu di akhir. Iya, bekal untuk pulang. Jangan HP aja. Lupa mengaji, lupa sembahyang, tidak ingat lagi. Nah, itu diberangi juga sampai kita berdoa. Yang mencipta kita nak ya. Setelah itu baru kita belajar komputer, belajar laptop, ya, banyak yang pintar-pintar. Kalau bapak ini sudah ketinggalan, ya, dengan kalian-kalian ini. Sekian penjelasan bapak. Kalau bapak salah, hilaf, bapak mohon maaf nak ya. Jadi bapak minta kamu dengan hormat, bapak minta tolong belajar dengan baik-baik ya. Ini ada tugas kamu nih, tolong dikerjakan ya. Perhatikan halaman 36 itu ya, paketnya itu tolong dikerjakan, paketnya 5 soal tuh, kerjakan. Nah, bapak baca satu saja contohnya. Contoh topik yang termasuk ke dalam topik teks ekspansi ilmiah adalah apa? Tuh, dijawab ya. Tolong dijawab, jangan santai-santai. Bapak nilainya bapak masukkan. Bapak tahu nih tidak ngumpul. Ini ngumpul. Ya, itu saja pesan bapak. Bapak akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.